Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah yang berbahagia dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah selalu melimpahkan rezeki kepada kita. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita. Semoga Allah selalu memberikan kedamaian hati dan ketentraman hati dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir, ya, yang telah memberikan partisipasi dan dukungannya baik di dalam kolom komentar, like, subscribe, and share. Mudah-mudahan apa yang menjadi suatu kebaikannya para pemirsa, Allah membalas dengan kebaikan yang lebih baik dari itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan yang dimana pembahasannya adalah bahwasannya Sang Satria Piningit adalah sebagai Ismullahil Azam, ya. Jadi bahwasanya Sang Satria Piningit adalah sebagai Ismullahil Azam. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, sebelum Abah membahas terlebih jauh, Abah akan membahas sebuah bentuk pendahuluan. Apakah itu Ismullahil Azam itu? Ya, ini perlu kita ketahui bahwasanya Ismullahil Azam adalah nama-nama yang agung, ya, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa dalam sebuah penyajian topik Abah pada saat ini bahwasanya Sang Satria Piningit adalah sebagai Ismullahil Azam di zaman sekarang. Nah, para pemirsa, kita ketahui bersama bahwanya Sang Satria Piningit adalah sebagai manusia yang agung, ya, manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang diangkat darajatnya oleh Allah. Maka manusia inilah yang Allah berikan tugas dan amanah di zaman akhir untuk mengajak umat manusia kembali kepada kalimat tauhid atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentulah dengan bahasa-bahasa yang dimana yang disampaikan oleh Sang Satria Piningit kepada para saudara-saudaranya, ya, kepada umat manusia istilahnya, yaitu apa? Yaitu kalimat la ilaha illallah Rabbul Arsil Azim. Ya, salah satunya seperti itu. Ya. La ilaha illallah Rabbul Arsil Azim. Nah, ini salah satunya daripada kalimat Ismullahil Azam, yaitu apa? Bahwasanya Sang Satria Piningit membawa kalimat Ismullahil Azam tiada lain untuk apa? Mengajak kepada umat manusia untuk kembali kepada Allah agar fitrahnya terjaga, yaitu apa? Kebersihan dan kesucian daripada hati manusianya terjaga. Karena memang di zaman ini kita dituntut untuk bisa mensucikan
diri. Nah, inilah salah satunya ya, bahwasanya sang satria piningit adalah sebagai ismulahil azam ya. Artinya apa? Sebagai pembawa kalimat-kalimat yang agung yang Allah miliki untuk dibawa, diamanahkan kepada sang satria piningit, disampaikan kepada umat manusia agar umat manusia mau mendengar dan mau mengikuti ajakan sang satria piningit itu sendiri ya, yaitu kembali kepada kalimat tauhid, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, banyak kalimat-kalimat agung ya yang Allah miliki dari Asmaul Husna ya dan sebagainya ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya banyak sekali. Di surat-surat yang lain pun banyak. Oleh karena itu ya, kondisi akan sang satria piningit karena dia sebagai manusia pilihan ya di zaman akhir ini, maka salah satu tugas beliau adalah yaitu apa? Menyampaikan, mengajak kepada umat manusia ya untuk berperilaku hidup kembali kepada sesuatu yang baik dan benar serta lurus ya. Tentulah yaitu apa? Mengajak umat manusia kepada Allah ya. Allah lah yang menurunkan atas segala sesuatu apa yang ada di bumi dan di langit ya. Manusia hanya sekedar yaitu apa? Menggunakan apa yang ada. Artinya bahwasanya kita memang harus benar-benar dituntut untuk tahu diri, mensyukuri nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya ya. Maka sudah banyak ya mungkin di antara oknum manusia yang lupa daratan ya, saking banyaknya harta ya, lupa kepada manusia yang lain ya, manusia yang fakir dan miskin ya, sehingga apa? Sehingga melupakan akan ibadah kepada Tuhannya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta langit dan bumi beserta isinya. Nah, inilah penting sekali bagi sang satria di zaman ini, yaitu apa? Mengembalikan manusia kepada fitrah ya, kepada fitrahnya, yaitu apa? Berikrar ketika di zaman azali ditanya sebagai ruhnya ya, kamu akan menyembah siapa ya, maka dijawablah, aku akan menyembahmu ya Allah. Di sini mereka ruh itu akan menyembah Allah. Tetapi ketika ruh itu sudah masuk ke dalam jiwa raga manusia, nah inilah kira-kira apa yang terjadi ya. Banyak suatu bentuk ya penyimpangan yang memang itu merupakan dilarang oleh agama ya. Oleh karena itu marilah kita kembali kepada Allah dengan mengambil suatu bentuk pelajaran hikmah kehidupan. Mana yang baik kita ambil, mana yang salah kita buang jauh. Tak ada gunanya ya, kalau kita urip kayak kie gitu. Urip salah mulu, urip jahat mulu ya, urip merugi mulu ya, wis. Ini sangat bahaya kalau seperti itu. Maka segera kita perbaiki ya. Perbaiki daripada apa-apa yang merupakan itu adalah suatu bentuk sifat dan perilaku manusia. Kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya ya, itulah merupakan
bentuk suatu bentuk peribadahan agar kita bisa biar selamat untuk mencapai akhirat, yaitu dengan apa? Dengan senang hati, dengan bahagia hati. Nah, inilah tujuan hidup, ya, yaitu apa? Meraih ridhonya Allah untuk masuk surga dari apa yang Allah janjikan kepada manusia yang betul-betul apa? Beriman, ya, bertakwa. Nah, ini salah satunya, ya. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya, dengan topik pembahasan bahwasanya sang satria beringit adalah merupakan Ismullahil Azam, artinya bahwasanya beliau adalah sebagai pembawa kalimat-kalimat agung, ya, milik Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan disampaikan ketika beliau muncul dan mengajak umatnya kembali ke jalan yang benar dan lurus. Tentulah jalan yang benar dan lurus adalah jalan yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan sekarang ini ada dua, hadanan wajadana, artinya begini, ada dua, silahkan pilih mau jalan sifatnya tapak suci ataupun tapak maut. Kalau tapak suci artinya jalan mengikuti daripada bekas-bekas para orang-orang suci. Kalau tapak maut yaitu jalan yang merupakan bekas-bekas orang yang durhaka, yang jahat dan sebagainya, yang bisa mencelakakan kita. Yang harusnya kita masuk ke gedung surga malah terperosok ke gedung neraka. Ini hati-hati para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya, khususnya buat Al-Fakir sendiri menjadi suatu bentuk pembelajaran dan perenungan. Karena apa? Karena ini adalah merupakan suatu bentuk kewajiban kita untuk mencari hidup selamat dunia dan akhirat. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini saja penyampaian dan penyajian kontennya, ya. Dan apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.